Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Amatilah gambar benda-benda berikut. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi pada kolom berikut. Nah, misalkan saja pendapatnya, ciri-ciri benda 3 dimensi adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas, bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. 2. Benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. 3. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut supaya kamu lebih memahami karya benda 3 dimensi. 1. Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. 2. Apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? 1. Benda kubistis. 2. Benda silindris. 3. Benda bebas. 3. Apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Contoh lain karya seni 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu patung, tugu, dan monumen. 4. Bagaimana teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Ada beberapa teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi, yaitu teknik arsir, teknik sapuan basah atau akuarel, teknik dosa atau gosok, teknik sulet atau blok, dan teknik pointillis. Kamu telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Sekarang perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut.
Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Tuliskan dalam buku tugasmu ada berapa jenis benda dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Presentasikan di depan kelas secara bergantian. Benda kubistis adalah benda nomor 1 dan nomor 9. Benda silindris adalah benda nomor 2, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan benda bebas adalah benda nomor 6, 8, dan 10. Jenis benda 3 dimensi banyak bentuknya. Kamu bisa menemukan benda-benda 3 dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah perajin atau penjual gerabah di tempat tinggalmu? Lakukan kegiatan berikut. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Lakukan kunjungan secara kelompok ke tempat perajin atau penjual gerabah di lingkungan tempat tinggalmu. Amati gerabah yang dijual atau dibuat perajin. Tuliskan nama gerabah yang termasuk jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Tuliskan sesuai 3 kelompok jenis benda 3 dimensi. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. 1. Coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan lampu ajaib dengan cara bertanya kepada orang tua, kakak, guru, atau siapapun yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa mencari tahu melalui berbagai media. Jika kamu akan membuka internet, mintalah pendampingan dari orang tuamu atau orang dewasa. 2. Tuliskan kembali dengan singkat cerita Aladin dan lampu ajaib. Tuliskan juga tokoh-tokoh dan sifatnya. Tuliskan dalam kotak berikut. Aladin dan lampu ajaib. Dahulu kala di kota Persia ada seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki yang mengakui Aladin sebagai keponakannya. Aladin mengetahui bahwa laki-laki itu bukan pamannya melainkan penyihir. Laki-laki itu menyalakan api dengan kayu bakar dan mengucapkan mantra kerak. Seketika tanah itu berubah menjadi lubang seperti gua. Aladin diperintah untuk masuk ke dalam untuk mengambil lampu antik. Penyihir itu memberikan cincin untuk Aladin sebagai pelindungnya di dalam gua. Akhirnya Aladin pun turun untuk mengambil lampu. Setelah mengambil lampu, tiba-tiba pintu gua tertutup. Si penyihir lalu meninggalkan Aladin yang terkurung dalam gua. Aladin menjadi sedih dan termenung sendiri di dalam gua. Aladin tanpa sengaja mengusap jari-jarinya pada lampu. Tiba-tiba muncullah seorang raksasa. Ternyata raksasa itu adalah jin lampu. Aladin meminta kepada jin lampu untuk membawanya pulang ke rumah. Jin lampu itu akhirnya tinggal bersama Aladin dan ibunya. Suatu hari ada putri raja lewat di depannya. Aladin pun langsung terpesona dan merasa jatuh cinta. Aladin menceritakan keinginannya memperistri putri raja. Akhirnya Aladin dan putri raja itu menikah. Di luar sana ternyata penyihir itu melihat semuanya melalui bola kristalnya. Penyihir mendatangi istana Aladin dan berpura-pura menjual lampu. Tukarkan lampu lama Anda dengan yang baru. Sang permaisuri yang melihat lampu ajaib Aladin sudah usang, segera keluar untuk menukarkannya dengan yang baru. Penyihir itu langsung menggosok-gosok lampu ajaib dan meminta jin lampu untuk membawa istana Aladin dan istrinya ke rumahnya. Ketika Aladin pulang dari berkeliling, ia terkejut. Lalu memanggil jin lampu dan menyuruhnya untuk mengambil semua yang sudah diambil oleh penyihir itu. Tetapi jin lampu tidak dapat melakukan itu. Akhirnya Aladin yang akan mengambil semuanya. Sesampai di rumah penyihir, Aladin menyelinap masuk ke kamar tempat sang putri dikurung. Penyihir itu sedang tertidur karena terlalu banyak minum. Aladin segera mengambilnya dan memerintahkan jin lampu untuk membunuh penyihir itu. Akhirnya Aladin dan istrinya beserta jin lampu kembali ke Persia dan hidup bahagia. Tokohnya yang pertama adalah Aladin, baik yang suka memberikan hasil curian kepada yang membutuhkan. 2. Ibu Aladin, bijaksana dan menyayangi putranya. 3. Penyihir, jahat dan licik. 4. Jin lampu, patuh dan suka mengabulkan permintaan. 5. Raja, bijaksana dan menyayangi putrinya.
6 putri raja, cerdas, pemberani, dan sangat mencintai rakyatnya. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran 1 yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal? Amatilah gambar peristiwa berikut. Amatilah gambar peristiwa anak bermain ketapel. Paman menimba dengan ember dan perajin membuat gerabah berikut. 1. Anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel. Jangan diarahkan kepada teman. Nah, ini adalah gambar anak yang bermain ketapel. 2. Paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. 3. Perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Coba tuliskan dalam kotak-kotak berikut. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah: gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah: gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah: gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Nah, untuk membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak, praktikkan permainan ketapel. Bawalah ketapel dari rumah, atau bapak atau ibu guru akan menyiapkan ketapel. Praktikkan cara bermain ketapel, berhati-hatilah. Jangan mengarahkan ketapel kepada teman atau orang lain. Buktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Bapak atau ibu guru akan memberikan penjelasan kepadamu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.